Langsung kita gaskan Kak. Gunung Mini, sudut rumah kayu Qin Yu dangkal dan dangkal. Qin Yu menggulung celana panjangnya, dan seluruh orang berdiri di kolam. Dengan kaki telanjang, dia berjalan di atas batu-batu halus di dasar air, dan Qin Yu memandangi ikan di kolam dengan mata terbuka lebar, dan tangannya rata dan sepertinya siap menangkap ikan. Fu Bo melihat Qin Yu di pantai, dan dia tertawa bahagia. Qin Yu tidak menggunakan para dewa untuk mengunci ikan di air kolam, tetapi menggunakan metode tertua dan paling primitif, melihat dengan mata, dan kemudian meraih dengan kedua tangan. Sebagai Qin Yu meraihnya lagi dan lagi, genangan bunga putih juga memercik. Aku tidak percaya, orang tidak bisa menangkapnya. Qin Yu menggulung lengan-lengannya. Sebenarnya, Qin Yu hanya perlu bergerak, rangkaian perang artefak ini dapat secara otomatis digulung, tetapi Qin Yu sekarang tampaknya kembali ke masa kanak-kanak, menikmati kesenangan. Tuan, ikan para dewa bukanlah ikan dari dunia fana. Ikan itu semua adalah monster. Meskipun mereka adalah monster tingkat rendah di ranah para dewa, kekuatan serangan mereka sangat lemah. Tetapi mereka juga bijak, kamu ditangkap seperti ini. Sulit ditangkap. Fu Bo mengingatkannya di kejauhan. Mendengar suara Forbe, ikan di kolam air melompat keluar dari kolam dan kemudian ke air, rupanya di Qin Yu. Itu terlalu memalukan. Napas Qin Yu menghembuskan napas perlahan, dan kemudian matanya menatap ikan itu, tangannya mengubah bayangannya dan menghantam kolam. Sepotong ikan langsung terbang terbuka. Ikan itu sangat pintar di dalam air, licin, Qin Yu tidak bisa menangkap. Bagus, bagus, bagus. Qin Yu mengucapkan 3 kata yang bagus. Ikan itu benar-benar jatuh dari air di ujung kolam. Qin Yu tersenyum cerah. Saya melihat bahwa air di tikungan ini benar-benar menghilang, ikan yang telah berkeliaran di kolam air jatuh di dasar air, tidak ada air, bahkan ikan para dewa hampir tidak bisa bergerak. Kali ini aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Qin Yu berjalan pergi sambil tersenyum, dan kemudian meraihnya. Ikan-ikan itu adalah mata ikan besar dan menderu Qin Yu. Tuan, apakah Anda menggunakan Jiang Yanji untuk menangkap ikan? Fu Bo menyipitkan matanya. Qin Yu berbalik dan tersenyum pada Fu Bo, lalu memandangi 2 ikan di tangannya. Hei, kau masih sombong denganku, berhati-hatilah karena aku akan memasakmu. 2 ikan tiba-tiba menjadi cemas. Hujan, hidup kedua ikan ini bahkan mengeluarkan kata-kata orang, suaranya renyah. Qin Yu tertegun sejenak sebelum dia bangun. Ini adalah ikan para dewa, bukan ikan dari dunia fana, lingkungan para dewa, bahkan mereka yang baru saja naik dari awal, tubuh perlu stabil untuk menahan perbudakan para dewa. Ikan di dewa lebih buruk, dan orang-orang akan mengatakan bahwa mereka harus. Kamu tidak melawan sekarang, atau aku akan memanggang kamu. Qin Yu mengancam. Jangan melawan, jangan melawan. Seekor ikan hijau, ikan merah muda, berkata berulang-ulang. Qin Yu tersenyum dan mengangguk, dan melihat kedua ikan menerima Jiang Yuji. Aku tidak berharap pemilik memiliki hati anak ini, kata Fu Bo sambil tersenyum. Qin Yu melambaikan tangannya dan awalnya tersedot ke kolam Jiang Yuji dan dikirim kembali oleh Qin Yu. Qin Yu berjalan ke darat dan kaki dan lengan yang digulung secara otomatis dipulihkan. Wajah Qin Yu tidak lagi tersenyum dan santai. Tuan, ada apa denganmu? Forbe telah merasakan perubahan suasana hati Qin Yu. Qin Yu memandang ethereal, berkata dengan ringan, hati anak-anak, aku ingin memilikinya. Sayangnya, lama sekali, aku tidak punya lagi. Apakah Anda pikir menangkap ikan itu menyenangkan? Fober, aku biasanya tidak membiarkan diriku berhenti sendirian. Aku tidak berlatih, atau mendorong formasi, atau hanya tinggal bersama saudara laki-lakiku. Aku jarang sendirian, tidak ada yang dilakukan. Apakah kamu tahu mengapa? Yu memandang Fu Bo. Fu Bo menggelengkan kepalanya. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Kamu tidak mengerti, karena jika aku sendirian, dan tidak ada yang dilakukan. Pikiranku akan berpikir, memikirkan banyak hal, dan memikirkan yang paling berdiri. Saya ingin melihat, tetapi saya tidak bisa melihat, saya ingin mencintai, tetapi saya hanya bisa menahan, hari demi hari, tahun demi tahun, 10.000 tahun dan puluhan ribu tahun. Semuanya ada di hati saya, ditekan selama bertahun-tahun. Qin Yu memegang dada Anda, berat, berat, berat. Qin Yu menatap langit dan menunjukkan senyum di wajahnya. Senyum dapat membuat orang merasa sedikit rileks, dan melakukan beberapa hal seperti anak kecil juga santai. Saya bukan orang yang tertawa, tetapi kadang-kadang saya akan membuat diri saya tertawa. Saya bukan anak kecil dengan anak, tetapi saya masih akan melakukan sesuatu yang dilakukan anak-anak. Dengan cara ini, hatiku bisa lebih baik, perasaan berat bisa sedikit lebih ringan. Mata Qin Yu sedikit lembab, tapi Qin Yu tersenyum lagi dan matanya tersenyum. Di bawah waktu normal, aku tidak berhenti berlatih, atau aku terus berlatih.
Aku tidak membiarkan pikiranku kosong. Tapi aku berhenti sebentar, dan pikiranku tidak akan terkendali. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Fu Bo memandang Qin Yu di samping dan tidak tahu harus berkata apa. Haha, jangan seperti ini, sebenarnya aku masih sangat bahagia. Qin Yu tersenyum pada Fu Bo. Dibandingkan dengan dunia fana, aku sekarang lebih kuat dari masa lalu. Aku juga memasuki ranah para dewa. Anak-anak juga berada di ranah para dewa, bahkan aku bisa merasakan keberadaan Lai. Qin Yu menunjuk ke utara dengan satu tangannya, dia ada di sana. Qin Yu mengambil jari-jarinya dan tersenyum pada Fu Bo, aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku masih harus bekerja keras untuk sementara waktu aku akan maju di jalan ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Suara Qin Yu membosankan, tidak ada momentum, dan ada senyum di wajahnya. Namun kepercayaan diri yang datang dari hati, Fu Bo merasa sepenuhnya. Tuan, tidak ada yang bisa menghentikanmu, Fu Bo juga mengangguk. Qin Yu menjerit dan seluruh orang penuh vitalitas. Fu Bo, pergi ke Jiang Yanji, apa dua ikan setelah mereka menjadi manusia. Di lantai 2 Jiang Yanji, kediaman bulu hitam. Qin Yu kali ini langsung meletakkan dua ikan di luar pintu bulu hitam. Pada saat ini, Qin Yu dan Fu Bo baru saja tiba di sini, dan mereka mendengar percakapan yang meriah, dan masih ada banyak orang. Hei House Blue, kamu di sini juga. Qin Yu terkejut melihat bahwa rumah itu biru, dan bulu-bulu hitam berdiri bersama. 5 orang di halaman segera menatap Qin Yu dan Fu Bo. Kakak, di mana dua gadis kecil ini? Bulu hitam langsung berkata. Qin Yu memandang kedua wanita itu. Kedua wanita itu tampak mungil dan sangat cantik. Mereka diperkirakan 1,5 meter atau 6. Saat ini, kedua wanita itu berkedip dan menonton Qin Yu dengan penuh semangat. Qin Yu dewasa. Kedua wanita itu membungkuk dan memberi hormat. Mereka berdua bersemangat dan mati. Dalam dunia para dewa, ikan biasa mereka tidak bisa bergerak keluar dari kolam kecuali mereka dirampok. Di dunia Jiangyan, tanpa perbudakan para dewa, mereka bisa menjadi figur manusia. Apa yang kamu panggil? Kata Qin Yu. Pria besar 5 berkata, Tuan, pakaian hijau disebut air hijau, dan pakaian merah muda disebut hujan merah. Orang dewasa Qin Yu tidak memintamu. Kedua wanita itu, Li Shui dan Hong Yu, menghela nafas dan menghela nafas. Kemudian mereka memandangi Qin Yu. Qin Yu, aku dipanggil air hijau, dia disebut hujan merah. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Ada dua gadis canggung yang canggung ini, bahkan bulu-bulu hitam, biru rumah dan orang-orang lain memiliki lebih banyak senyum. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa keputusannya benar-benar tepat. Qin Yu berdiri di atas kanopi dan mengabaikan semua arah. Tuan, pesta kolam naga hitam telah dikirim 4 kali berturut-turut. 3 kali pertama dengan mudah terjebak oleh kita, tetapi kali ini, mereka telah mematahkan setengah dari pertempuran, kata Fu Bo di bawah. Qin Yu mengangguk yakinkan, kekuatan orang ini dalam pertempuran tidak terlalu baik, metode arai tingkat pertama saja. Mereka pecah lebih baik, dengan kecepatan mereka melanggar, menunggu metode ini untuk istirahat, saya 2 formasi telah berhasil digunakan. Kolam naga hitam tampaknya benar-benar marah, mereka mengirim satu demi satu untuk menguasai pertempuran, tetapi tuan-tuan ini di mata Qin Yu, benar-benar terlalu lemah. Apakah akan ada beberapa dewa di lapangan, bahkan jika itu adalah tuan ini membuat Qin Yu lucu. Namun, orang-orang itu akhirnya memiliki kekuatan, dan mereka telah melanggar 2 metode Qin Yu secara berturut-turut, 2 arai ini milik arai yang lebih lemah dari arai level kedua. Dan Qin Yu, akhirnya harus khawatir. Kali ini, Qin Yu sedang mempersiapkan untuk mengatur metode arai tingkat kedua, kekuatannya relatif lemah. Di masa lalu, itu adalah perjuangan, dan tidak ada hal yang mematikan. Ini memungkinkan pihak lain untuk memiliki cukup waktu untuk perlahan menerobos. Cucu, tolong. Liu Qian dengan hormat mengikuti seorang pria parubaya berusia hijau. Liu Qian pernah terjebak oleh arai ajaib Qin Yu. Untungnya, Qin Yu tidak membunuhnya. Dia hanya menjebaknya dan menunggu pembentukan master. Menjatuhkan hukum, Liu Qian kembali hidup. Gongsun Jin ini, cucu-cucunya, adalah penguasa pertama hukum di Kam Xiongge Hall. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Liu Qian, dan dia telah menghancurkan 2 formasi Qin Yu terus-menerus. Ini juga membuat orang dewasa Xiong Hei sangat menghargai Gongsun Jin ini. Namun, setiap kali Gongsun Jin berjuang untuk memecah formasi baru Qin Yu berhasil diatur. Ini juga membuat tidak mungkin bagi Black Dragon Pool untuk merebut Qin Yu.
Kamu lihat keluar, hati-hati, aku masuk dan istirahat, kata Gongsun Jin acuh tak acuh, sedikit cek, tetapi hasil pemeriksaan ini membuatnya bertahan lama. Namun, setelah waktu yang lama, Gongsun Jin masih melangkah ke hukum. Liu Qian dan beberapa bawahan lainnya hanya melihat Gongsun Jin dalam pembentukan hukum, dan terus-menerus menghasilkan pengorbanan sidik jari, tetapi Gongsun Jin sebenarnya hanya bersikeras beberapa kali bernafas. Api hitam Haotian tiba-tiba membombardir tubuh Gongsun, dan bahkan api putih tercampur di dalamnya. Dalam Liu Yanyan yang tertegun dan beberapa orang lainnya, Gongsun Jin seolah-olah daunnya dibakar menjadi abu, dan seluruh orang itu terbakar. Lari, lari. Liu Qian tidak pernah bisa melupakan fakta bahwa area yang dicakup oleh formasi telah melonjak. Kali ini, Liu Qian sangat beruntung. Qin Yu tidak memiliki seorang pembunuh. Sebaliknya, dia berdiri di kanopi, dan Liu Liuyan, seperti anjing yang kehilangan keluarganya, melarikan diri. Mereka memanggilmu Gongsun dewasa tapi kamu terlalu bodoh terhadap langit, dan dua perangkap pertama telah menghancurkanku begitu lama. Aku lebih cepat darimu. Tidak bisakah kamu menilai kekuatan di antara kita? Qin Yu menghela nafas. Penghancuran lebih mudah daripada penciptaan. Susunan formasi harus disempurnakan dari semua aspek, dan kehancuran hanya perlu menghancurkan beberapa tempat penting, dan formasi secara alami rusak. Formasi Qin Yu lebih cepat dari istirahat Gongsun Jin, dan kesenjangan antara kedua pemain terlalu jelas. Kuil Xiongba. Gongsun sudah mati. Tubuh Xiong Hei yang hampir 3 meter, memancarkan dominasi yang mengerikan, matanya menderu seperti tinju, menatap Liu Xian, yang gemetaran di bawah. Kamu, bagaimana kabarmu? Masih hidup? Liu Qian merasakan kemarahan orang dewasa Xiong Hei, dan seluruh orang menggigil ketakutan. Hei, beruang saudara, ku dengar kau jatuh dengan kepala besar di bukit kecil kali ini. Banyak orang mati. Seorang wanita merah yang menggoda dengan lembut menggerakkan langkah lotus dan berjalan masuk. Saudari Meiji, tidak bisa mengatakan bahwa saudara lelaki beruang, kakak lelaki kulit hitam besar adalah ide besar, itu adalah ide besar. Meskipun dia kalah 7 atau 8 kali. Seorang pria tampan dengan kulit putih dan salju masuk. Keduanya adalah dua tuan lainnya dari orang dewasa Black Dragon Pool Black Dragon. Meiji, Liu Sudao. Xiong Hei, Meiji, dan Liu Sudao, yang sangat ingin melihatnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Jimei, Liu Su, orang itu hanya metode yang kuat. Hei, aku harus melihatnya. Di bawah distorsi ruang, bagaimana dia tidak bisa mematahkan pertempuran? Aku akan turun ke 10, aku akan menggunakan artefak ini. Bukan vegetarian. Beruang itu memiliki mata hitam dan berteriak, bawa kuda, aku harus secara pribadi pergi ke Gunung Mini. Ya, orang dewasa. Wanita kulit hitam terpaksa pergi, dan kemudian Ai segera meninggalkan aula, mulai mengirim pasukan, dan mengumpulkan sejumlah besar orang untuk membersihkan jalan bagi beruang hitam dewasa. Di atas aula utama, Liu Sudao dan Meiji keduanya menertawakan Xiong Hei. Orang-orang Liu Sudao yang cantik berkata dengan sangat antusias, kakak beruang hitam secara pribadi keluar, ditambah para dewa yang diberikan naga hitam kepada saya, Gunung Mini kecil itu belum lagi. Di sisi kolam naga hitam, adik lelaki itu juga sangat bosan. Lebih baik pergi dengan saudara hitam besar beruang dan menonton angin heroik kakak laki-laki. Liu Gege mengatakan itu menyenangkan, aku akan pergi bersamanya, dan aku akan menyaksikan saudara-saudara beruang di samping bersama-sama. Meiji dengan lembut menggoyangkan lengan bajunya, dengan manis berkata. Xiong Hei berjalan menyusuri aula dan berdiri di samping orang-orang Meiji dan Liu Sudao. Ketinggian hampir 3 meter membuat Meiji dan orang Liu Sui harus mendongak. Liuku, kamu ingin melihatnya, lalu ikut aku. Blackhead beruang itu sedikit terangkat, dan cahaya tajam di matanya melewati pintu masuk utama aula dan melesat ke selatan Hei, Gunung Mini. Kemudian Xiong Hei berjalan keluar dari aula dan berjalan lurus keluar. Dalam waktu singkat, aula Xiongba mengumpulkan hampir 10.000 kuda di luar. Seekor 10.000 kuda hanyalah sebagian kecil dari Black Dragon Pool. Namun, jumlah orang lebih dari 10.000, dan tampaknya menjadi lautan orang. Para dewa membicarakannya di bawah, sangat berisik. Hei hei hei, langkah kaki yang berat itu terdengar, dan sosok pendukung Xiong Hei muncul di peron tinggi, dan matanya tertunduk. Saya hanya mendengar beberapa kepala kolam naga hitam berteriak, dan hampir 10.000 kuda menjadi sunyi. Semua orang dengan hormat memandangi beruang hitam yang ada di atas. Lihat beruang hitam dewasa. Hampir 10.000 orang berlutut dengan satu kaki secara bersamaan, dan suaranya sangat tiada banding. Meiji dan Liu Sudao juga terbang ke peron tinggi, tetapi mereka berdua berdiri di kedua sisi beruang hitam, dan Meiji berbisik pelan, beruang saudara, gengsi yang hebat.
Xiong Hei tidak memperhatikan Meiji, tetapi melambaikan tangan dan berkata mulai. Hampir 10.000 kuda dibagi menjadi beberapa tim, dan mereka mulai bergerak cepat menuju selatan dengan tertib. Pemimpin Black Dragon Pool, Black Dragon Adult, belum muncul selama bertahun-tahun, dan posisi Xiong Hei di Black Dragon Pool adalah yang pertama. Dia harus menembak secara pribadi, bisakah kamu kecil? Beruang itu duduk di kursi santai, dan keempat lelaki kuat dengan beruang hitam berjongkok. Keempat orang kuat ini berada pada kekuatan untuk mencapai para dewa superior. Catkins dan Geisha yang datang untuk menonton pertunjukan juga dibawa oleh kursi malas. Hanya 4 dewa superior yang membawa kursi malas di bawah Catkins dan penyanyi, semuanya wanita cantik. Sepanjang jalan, butuh hampir 3 hari, dan pasukan ini akhirnya sampai di Gunung Mini. Qin Yu berdiri di atas kanopi dan melihat tim panjang di kejauhan. Pasukan depan tim ini baru saja tiba di Gunung Mini, tetapi tentara pusat dan tentara belakang masih memiliki jarak yang jauh. Pertunjukan besar-besar. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya, dan dia menginjak tepi tebing. Qin Yu duduk di tepi tebing, dan Fobo berdiri di belakangnya. Tuan, ada hampir 10.000 orang yang menonton. Mata Fobo menyapu untuk menebak perkiraan jumlahnya. Dalam menghadapi arai besar, jumlahnya tidak berguna. Berapa kematiannya saya harap pemimpin Black Dragon Pool tidak akan terlalu panas, kalau tidak akan ada terlalu banyak orang mati, dan itu bukan keinginan saya. Kata Qin Yu sambil tersenyum, Fober Anda mengatakan bahwa saya membunuh ini, dapatkah Anda saling menghentikan? Fubo tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika pembunuhan itu hilang, tapi kekuatan serangan seperti ini, diperkirakan tidak dapat membunuh master tingkat dewa. Dan kali ini, aku memperkirakan Pool Naga Hitam, master level dewa juga harus tiba. Mantan tentara memiliki total 2.000 kuda, yang terakhir memiliki total 2.000 kuda, dan pemerintah pusat memiliki hampir 6.000 kuda. Dan Xiong Hei, Meiji dan Liu Su semuanya berada di posisi sentral dari pasukan besar. Sampai seluruh pasukan benar-benar di kaki Gunung Mini, Qin Yu telah menunggu hampir setengah jam. Semua orang di tanah, tetapi pada saat ini, seorang pria yang kuat terbang keluar dari kerumunan yang hampir intensif, baju besi hitam, penuh dengan daging dan darah, momentum tubuh yang sombong bisa dirasakan. Penerbangan dewa para dewa benar-benar tiba. Qin Yu juga berdiri. Dalam menghadapi para dewa tingkat dewa, Qin Yu tidak bisa memikirkan masa lalu sebagai kasual. Namun, ketika Qin Yu berdiri, di belakang pria kuat yang mengenakan baju besi hitam, dia bahkan menerbangkan 2 orang. 3 dewa, aku benar-benar mampu membayarku. Qin Yu juga memiliki sedikit kegembiraan di hatinya, 3 dewa, aku harusnya bisa menguji banyak metode. Tepat ketika Qin Yu menggunakan 3 dewa sebagai mouse putih dari arai eksperimental. Ketiga dewa itu ditembaki, dan beruang ada di depan, dan Liu Su Taois dan Meiji ada di belakang. Orang-orang di Gunung Mini mendengarkan aku beruang hitam dari kolam naga hitam. Jika kamu tertarik, kamu akan keluar dari Gunung Mini dan kamu akan terpana. Kalau tidak, aku akan terpana oleh hatiku. Wajah hitam beruang itu menghina. Meiji dan Liu sudah saling memandang. Beruang hitam aku belum pernah mendengarnya. Suara yang jelas terdengar, sesosok terbang keluar dari Gunung Mini dan berdiri di atas Gunung Mini. Ketika saya melihat seseorang terbang, tiba-tiba wajah beruang hitam itu berubah. Bahkan Meiji dan Liu Kui tidak merasa nyaman, tetapi keseriusan wajahnya, hanya menatap mata Xiong Hei dengan sedikit kepura-puraan. Itu adalah dewa. Ternyata itu dewa, kali ini ada pertarungan besar. 10.000 kolam naga hitam orang berteriak dan melihat bahwa musuh ternyata adalah dewa, dan suasana segera mendidih. Bahkan Xiong Hei pada awalnya tidak memiliki roh yang mendominasi. Dia, bagaimana dia menjadi dewa? Liu Qian ada di kerumunan, memandangi Qin Yu di udara pegunungan Mini. Penampilan orang di depan Liu Liuyan masih ingat dengan jelas, orang ini adalah teman Xing Yuan, pria bernama Qin Yu. Adik laki-laki Jun Mei, namaku Meiji, lelaki besar itu adalah beruang hitam dari kolam naga hitam kami, ini Liu Sudao. Aku tidak tahu apa nama adik laki-lakimu, Meiji berkata dengan manis. Di bawah Qin Yu. Qin Yu langsung menyebut namanya, nama Qin Yu, ada banyak masalah di dunia iblis peri, tetapi di ranah para dewa. Tidak perlu bersembunyi. Alis hitam beruang itu berkerut, lalu berkata dengan suara dingin, Qin Yu, aku tidak menyangka kau menjadi dewa, karena kau dewa, menempati Gunung Mini, dan menyapa kolam naga hitamku. Kolam naga hitamku pasti sangat besar, aku akan peduli. Tapi apa yang kamu lakukan selama ini melawanku, Black Dragon Pool? Kamu bilang, bagaimana kamu siap untuk membuatku puas dengan Black Dragon Pool? Xiong Hei, Liu Su, dan Meiji adalah Allah yang lebih rendah.
Para dewa sangat langka, dan umumnya kekuatan utama akan menarik para dewa. Xiong Hei tidak bisa menilai itu. Qin Yu sendirian, atau memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Black Dragon Pool adalah kekuatan besar di wilayah kota Yuqi, tetapi jauh lebih lemah daripada kota-kota besar seperti Yuqicheng. Biarkan Anda puas ya, formasi saya akan memuaskan Anda, kata Qin Yu sambil tersenyum. Wajah hitam beruang itu dingin. Ini caramu membuat kami puas, beruang itu mulai menjerit pada mata hitamnya, dan Qin Yu berkata sambil tersenyum, ya, Xiong Hei, Meiji, Liu Kui, aku mengingatkanmu, aku berada di bagian terluar dari Gunung Mini. Membunuh, area pusat Mini Mountain juga diatur dalam barisan. Selamat datang. Setelah itu, seluruh orang Qin Yu bergegas ke hutan Gunung Mini dan menghilang ke mata semua orang. Liu Ku, kamu ada di samping. Beruang itu hitam dan cemberut, dengan satu tangan terulur, dan gada merah-merah yang panjangnya hampir 4 meter muncul di tangannya. Hanya kekuatan Dewa Hijau diperkenalkan ke gada dari beruang hitam, dan gada itu sudah berakhir. Kocok. Meiji dan Liu Kui saling memandang. Beruang saudara ada, gunung pecah di tangan akan dapat memegang Qin Yu dengan mudah. Kata Meiji sambil tersenyum. Xiong Hei sendiri adalah langkah virtual, dan tiba-tiba bergegas menuju pembunuhan. Baru saja memasuki garis pembunuhan, ada sekelompok api hitam bergegas, hanya untuk membungkus beruang hitam dari semua sisi, tetapi untuk dewa-dewa yang lebih rendah, api tidak ada ruginya. Ya, beruang hitam itu membanting keras dan ruang di sekitar tubuhnya benar-benar terdistorsi, tangan hitam dan tebal beruang itu memegang gada, dan permukaan gada itu mengalir dengan kekuatan Dewa Hijau. Kekuatan para dewa, yang dituangkan ke artefak surgawi, hanya bisa mengerahkan kekuatan serangan terbesar artefak surgawi. Rusak gunung. Gada hitam beruang berjongkok di tanah Gunung Mini. Qin Yu, yang melihat adegan ini di Gunung Mini, terkejut menemukan bahwa seluruh Gunung Mini bergetar sedikit. Qin Yu merasa terguncang di Gunung Mini, dan bagaimana dengan beruang hitam? Dengan Xiong Hei sebagai pusatnya, gunung-gunung dan batu-batu dalam 10 meter semuanya berubah menjadi beras ketan, dan gunung-gunung dengan jari-jari lebih dari 100 meter retak. Pada saat yang sama, lapisan Qin Yu di daerah ini juga telah rusak. Gada membawa kekuatan kalajengking, seolah merobek ruang, dan berjongkok di gunung. Gunung-gunung dan bebatuan dalam jarak 100 meter retak. Seolah-olah gempa telah berulang kali diguncang puluhan kali, pangkalan Gunung Mini itu hancur. Membunuh dan menghilang. Beruang ini berwarna hitam, bagaimana kekuatan para dewa digunakan begitu besar. Qin Yu berdiri dengan ganas, menonton beruang hitam dengan gada besar. Tuan, artefak itu dituangkan dengan kekuatan Tuhan, kekuatannya jauh lebih besar daripada di dunia iblis peri. Alasan yang sama, artefak surgawi, dengan kekuatan para dewa, kekuatannya adalah yang terbesar. Kata Fu Bo dengan hormat. Pada saat ini, Xiong Hei memegang gada besar, dan berjalan menuju Gunung Mini selangkah demi selangkah. Setiap langkah dalam hidupnya membuat tanah bergetar, dan wajah-wajah hitam beruang itu lebih kejam dari sebelumnya.